Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elif Fitria Sudandi dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 23040421. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari manajemen strategi dengan tugas yaitu pengembangan strategi masa depan. Pada topik kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, strategi bisnis di era 4.0, tantangan dan peluang masa depan, dan yang kedua adalah pengaruh teknologi baru, penerapan teknologi seperti 5G, AI, dan otomasi dalam mengembangkan strategi jangka panjang. Oke, apa sih strategi bisnis di era 4.0, tantangan dan peluang masa depan? Dalam era industri 4.0 telah membawa perubahan drastis dalam lanskap bisnis global. Teknologi digital yang semakin canggih telah mengubah cara kita berproduksi, berinteraksi, dan berbisnis. Bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif, memahami strategi bisnis yang tepat di era ini adalah kunci keberhasilan. Dan ada tantangan utama di era industri 4.0. Yang pertama ada transformasi digital. Di sini memerlukan investasi besar dalam teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Lalu yang kedua ada persaingan yang intensif. Pasar menjadi semakin global dan persaingan semakin ketat. Lalu yang ketiga ada keamanan cyber. Ancaman cyber semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya data yang terhubung secara online. Lalu yang keempat ada adaptasi cepat. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar yang sangat cepat. Lalu yang terakhir ada keterampilan tenaga kerja. Membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang tinggi. Selanjutnya, terdapat peluang yang terbuka lebar. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang dimana otomatisasi dan penggunaan data dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya. Lalu yang kedua, terdapat personalisasi produk dan layanan, di mana teknologi memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, pengembangan produk baru, di mana data yang diperoleh dari pelanggan dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Lalu terdapat model bisnis baru, di mana munculnya platform digital dan ekosistem bisnis baru dan untuk membuka peluang yang menciptakan model bisnis yang unik. Lalu yang terakhir terdapat pertumbuhan pasar, di mana pasar digital yang terus berkembang menawarkan peluang pertumbuhan yang sangat besar. Pada slide selanjutnya terdapat strategi bisnis yang efektif di era 4.0, di mana fokus pada pelanggan, pahami kebutuhan dan perilaku pelanggan dengan baik untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Lalu yang kedua ada adopsi teknologi, yang dimana investasikan dalam teknologi yang relevan seperti AI, data, IoT, dan cloud computing. Lalu yang ketiga ada kolaborasi, di mana jalin kerjasama dengan perusahaan lain, startup, dan akademisi untuk mengembangkan inovasi. Lalu ada keterampilan digital, di mana tingkatkan keterampilan digital karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada kultur inovasi, yang dimana menciptakan budaya perusahaan yang mendorong inovasi dan kreativitas. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu pertimbangan aspek keberlanjutan dalam setiap perusahaan keputusan bisnis. Seperti apa yang kita lihat sendiri, ini adalah beberapa contoh penerapan strategi bisnis di era 4.0. Yang pertama ada e-commerce, yang kedua ada industri manufaktur, yang ketiga ada perbankan, dan yang terakhir ada kesehatan. Untuk slide selanjutnya, pada topik ini menjelaskan tentang pengaruh teknologi baru, penerapan teknologi seperti 5G, AI, dan otomasi dalam mengembangkan strategi jangka panjang. Seperti yang kita tahu, teknologi baru seperti 5G atau AI, kecerdasan buatan, dan otomasi telah merevolusi cara kita bekerja dan berinteraksi. Penerapan teknologi ini memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan strategi jangka panjang bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama. Yang pertama ada percepatan transformasi digital, yang kedua ada perubahan model bisnis, lalu yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas, lalu keempat ada pengalaman pelanggan yang membaik, dan yang terakhir ada tantangan baru. Berikut penjelasan tentang yang di atas. Percepatan transformasi digital dapat tiga bagian. Yang pertama ada 5G, yaitu jaringan yang lebih cepat dan stabil, memungkinkan transfer data yang lebih cepat, mendukung pengembangan aplikasi real time seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, serta mendorong pertumbuhan IoT atau Internet of Things.
Lalu yang kedua ada AI. AI memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat sehingga perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang terakhir ada otomasi, di mana proses bisnis dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, dan membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Untuk perubahan model bisnis terdapat personalisasi, platform bisnis, dan ekosistem bisnis. Lalu peningkatan efisiensi dan produktivitas terdapat otomasi, analisis data, dan rantai pasok. Lalu untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik terdapat personalisasi dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan baru, di mana ada keamanan cyber, keterampilan tenaga kerja, dan etika AI. Dan yang terakhir terdapat strategi jangka panjang yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus pada inovasi. Yang kedua, keterampilan digital. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, etika AI. Dan yang kelima, kolaborasi. Oke, untuk kesimpulannya, di era industri 4.0 menghadirkan tantangan dan peluang yang sama besarnya. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi dengan baik akan menjadi pemenang dalam persaingan global.